A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita akan menceritakan tipe istri Nabi Nuh alaihi salam yang Allah ungkapkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah berfirman, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kami memberikan perumpamaan, kata Allah, ya, tentang dua orang yang kafir dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya berada di bawah, ya, sebenarnya pengawasan dua hamba kami yang solih. Fakhanatahuma, tapi ternyata keduanya berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan tidak memberikan hal yang baik dari apa yang Allah sampaikan melalui suaminya itu. Maka dikatakan waqila adkhulan nara ma'ad dakhilin, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka sebagai siksaan. Di dalam kitab Qisasul, ya, Nisa fil Quran, ya, kisah wanita dalam Quran, Jabir al-Ashal, ya, memberikan gambaran, ya, menceritakan itu ketika pagi hari masih gelap, ya, masih ada rona malam yang begitu gelap. Istri Nabi Nuh ini pelan-pelan mengendap-endap. Dia tadi malam sudah menyiapkan makanan dan manisan untuk dia bawa, karena hari itu ada pesta hari raya Tuhan-Tuhan mereka. Ya, Tuhan mereka itu berupa patung yang disembah, yakni itulah dia Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa, Nasr. Ada 5 patung orang soleh dulu yang digoda iblis untuk dijadikan Tuhan yang mereka sembah. Sementara yang lain, Nabi Nuh dan anaknya yang lain itu sedang tidur. Ketika dia membuka pintu, tiba-tiba si Kan'an terbangun. Ya, Kan'an terbangun, dia bertanya, ibu mau kemana? Ya, dia menutup, ya, mulutnya, memberikan isyarat dengan ke bibirnya supaya jangan ribut. Dia berbisik bahwa ini hari raya Tuhan-Tuhan yang akan ada pesta penyembahan di sana, makanya dia membawa sesajian. Begitulah mereka pergi diam-diam ke tempat di mana kaumnya yang lain juga, ya, kaum Nabi Nuh yang lain, ya, melakukan penyembahan. Begitulah di sana dia letaklah ya, sajian itu, diletaknya sesajian, kemudian dia qomat kamit, kalau bahasa kita dia minta sambil menunjuk-nunjuk Tuhan dan menunjuk-nunjuk juga ya, orang-orang yang memberikan sesajian itu, ya, dalam artian, ya, doanya ingin dimakbulkan, kan begitu. Sementara Kan'an, ya, menari-nari dalam hari raya pesta Tuhan itu, ya, dengan para wanita-wanita yang ada. Begitulah seharian, ya, dilakukan oleh istri Nabi Nuh. Dia kembali, si Kan'an diajaknya pulang, tapi si Kan'an tidak mau. Dia berangkat, ya, menuju ke rumahnya. Begitulah, tapi dia tidak langsung singgah. Dia masih menjumpai beberapa orang kawannya itu. Nah, ketika dia pulang, dia berpapasan dengan Kan'an. Muka Kan'an ini menggerutu. Ada apa anakku, kata istri Nabi Nuh ini.
itu ayah dikerumuni orang, dia menyampaikan sesuatu ya yang orang banyak yang tidak suka mendengar apa yang diserukannya itu, maka istrinya mengatakan, itulah ayahmu itu ya, lain yang diperbuat orang, lain yang dia serukan. Begitulah sudah nampak pertentangan itu terjadi, pengkhianatan ya, bakhanatahuma terhadap dakwah Nabi Nuh. Begitulah Nuh pulang sampai malam hari, ternyata dia menunggu sebagian anaknya sudah tidur ya, namun dia ya belum tidur dengan si Kan'an istrinya ini. Dari mana saja, kata istrinya. Maka Nuh menjawab, ya berdakwah menyampaikan risalah Allah ya sebagai Tuhan kita ya. Apa yang kau sampaikan, kata istrinya itu. Ya, aku juga akan menyampaikan kepada kalian ya sebagai keluargaku yang pertama, bahwa aku ini diangkat jadi Rasul, menyeru ya supaya sembahlah Allah, tidak Tuhan kecuali Dia. Bersahadatlah kalian, Dialah Tuhan yang menciptakan segala yang ada, yang memberikan berbagai macam manfaat dalam kehidupan. Ya, begitu dibilang, apa kata istrinya? Tidak, kata istrinya, langsung dibantah. Kau ini bagaimana Nuh? Apakah ini tidak akan menimbulkan kemarahan? Ya, aku saja dari dulu sudah menyembah Tuhan-Tuhan yang ada itu, mengapa sekarang kau palingkan yang membuat kaummu juga akan marah? Itu tidak akan aku lakukan. Maka anaknya Kan'an juga ikut nimbrung dia. Iya ayah, mengapalah mesti begitu? Kan sudah ada Tuhan-Tuhan dulu yang ya disembah sejak dulu. Ya, maka malam itu tidak ada keputusan ya. Begitulah ya, mereka langsung tidur. Nah besok malam begitu juga ya, Nuh lagi kembali pulang malam hari. Nah itulah yang digambarkan dalam surat Nuh ayat 10 itu kan, Robbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhan, aku telah beribadah kepada kaumku siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mau ikut kecuali mereka lari. Begitulah Nabi Nuh ini gigihnya. Ketika dia pulang malam kembali, istrinya menyapa lagi ya, sementara sebagian anaknya sudah tidur ya. Istrinya itu menanya lagi, dari mana? Nabi Nuh mengatakan berdakwah, kata Nabi Nuh. Untuk apalah kau sampaikan lagi ya? Maka Nabi itu tak bertahan ya. Yang jelas aku tetap akan sampaikan, terutama pada kalian keluargaku. Karena suara agak keras sedikit, akhirnya sebagian anaknya bangun ya. Karena cerita ini sesudah Nabi Nuh punya anak ya, besar-besar anaknya itu, disitulah baru dianjurkan dia itu berdakwah. Karena anaknya itu ada Syam, Ham, Yafiz, ya Abir meninggal waktu masih belum diangkat menjadi Rasul. Satu lagi Kan'an. Jadi ada 5 anaknya Nabi Nuh ini. Nah terbangun ya, karena terbangun berdebat tentang Tuhan, anaknya bertanya seperti Syam ini kan, dia bertanya, ya siapa Tuhan kita, katanya. Maka Nuh menjawab, Allah, Dialah pencipta langit, bumi, menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan nanti. Di manalah tempatnya, kata anaknya yang lain. Ya, Tuhan kita itu tidak punya tempat. Dia yang menciptakan tempat dan masa. Ya, Dia berkuasa menentukan segalanya. Maka anaknya satu lagi bertanya, kalau gitu bagaimanalah kita bisa mengetahui keberadaan Dia itu? Maka Nabi Nuh menjawab, wujud dan kudratnya yang nampak indah di depan mata kita inilah yang menunjukkan keberadaan Dia. Cobalah kau lihat langit yang tanpa ada tiang, kau lihat dia bumi yang dibelah dengan sungai serta adanya laut. Ya, kau lihatlah hujan yang turun. Bagaimana mungkin patung menurunkan hujan yang tidak memberikan mudarat, yang tidak memberikan manfaat dan mudarat? Kalau gitu puaslah kami, kata anaknya. Ya, begitu anaknya puas menerima, apa kata istrinya? Mengapa kau kotori pikiran mereka itu? Nah, inilah ke istri Nabi Nuh itu. Jelas anaknya menerima hujah alasan Nabi Nuh, istrinya bantah lagi, dibantah lagi sama istrinya itu. Ya, kenapalah kau kotori pikiran anakmu itu dengan hal-hal yang ya bertentangan dengan kebiasaan dilakukan oleh kaum kita ini. Nah itulah kalau kita lihat dari awal sudah memang pengkhianatannya terhadap keberadaan dakwah Nabi Nuh begitu kuat. Begitulah setiap ada orang yang mendekati Nabi Nuh untuk bertanya, jumpa sama dia, dihalang-halanginya. Ya, sampai dia berkata, ya,
Apa kalian tak percaya sama diriku? Aku ini kan istri dan ada juga anakku. Kami aja pun tak percaya sama Nabi Nuh itu yang dicakapkannya. Bagaimana mungkin kalian? Kalau percaya kami duluan lah yang menerima dakwahnya itu. Masuk akal juga, bukan enggak kan? Tapi kan luar biasa kita bilang ya, apanya itu kita bilang, menghalanginya itu. Tidak ada satupun yang disampaikan Nabi Nuh tuh yang ya istilahnya masuk, malah membal semua kan. Itulah yang kalau kita lihat. Begitulah Nabi Nuh terus ya berdakwah dia ya sampai dia diejek oleh kaumnya ketika kumpul. Nuh, kau lihatlah ya, kau tuh salah menyembah Tuhanmu. Lihat semua yang mengikutimu melarat semua. Ya, lihat kami ini, mereka menunjukkan kekayaan mereka tuh dengan menyembah Tuhan yang 5 tadi tuh. Mereka memang hidupnya baik ya, sementara Nuh mengajak yang tak jelas Tuhannya, yang nggak nampak lagi ya, sepertinya mengada-ngada menurut pikiran mereka. Makanya hidup yang ikut ini pun banyak yang melarat ya kan begitu. Itulah gambaran yang diungkapkan oleh kaumnya itu. Tapi Nuh terus ya. Nah, satu saat Allah menyuruh Nuh itu membuat kapal. Maka berapa pengikutnya dia mengumpulkan kayu ya, nah bawa ke bukit itu. Istrinya nanya lagi, untuk apa mengumpulkan kayu? Ini kembali istrinya lagi kan ya, mengumpulkan kayu untuk apa katanya? Aku mau bikin kapal. Bagaimana mungkin kau bikin kapal? Di sini kan tidak ada sungai apalagi laut. Kan tidak mungkin dia akan berlayar di atas pasir ini. Nuh tidak banyak, Allah yang menyuruh. Selesai itu aja dibilang Nabi Nuh ya. Dia cerita lagi kepada anaknya. Maka ketawa istri si Kan'an yang mendengar cerita ibunya itu, kalau bapaknya bikin kapal di daratan yang daerah mereka tuh jauh sekali dari laut, sungai pun nggak ada. Bagaimana dia akan berlayar itu kapal? Ya, dia ceritakan lagi sama kaumnya itu. Ya, kaumnya itu mengejek lagi. Ya, bahkan membuat tindakan yang menyakitkan. Itulah yang satu riwayat diceritakan yang dikotori orang itu kapalnya itu kan. Nah, inilah perbuatan istri Nabi Nuh itu. Ya, bikin kapal ditentangnya, menyampaikan ketuhanan ditentangnya, orang mau ya mendengar petuah Nabi Nuh dihalang-halanginya. Tidak ada hal yang baik yang diberikannya untuk mendukung keberadaan Nabi Nuh ini tadi. Nah, begitulah ya Nabi Nuh bikin kapal, diceritakannya sama kaumnya hingga kaumnya itu mengejek. Maka Allah menjawab ejekan itu kepada Nabi Nuh supaya dijawab. Itulah di surat Hud pada ayat 38-39 ya, kamu memang mengejek kami, kata Nabi Nuh, kami akan satu saat mengejek kamu sebagaimana yang akan kamu ketahui. Maka tunggulah ya, kamu akan mengetahui apa yang bakal datang yang menimpa kamu dengan azab yang ditetapkan oleh Allah. Itulah yang diungkapkan Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin kapal hampir beberapa tahun ya, selesai kapal itu ya, sementara kaumnya itu mengejek Nuh ya, kalau mau belayar kapalmu ini suruhlah kaummu itu satu persatu membawa ember menyirami pasir hingga bukan malah ya akan belayar, akan tenggelam ketimbun pasir kapalmu ini. Itulah mereka ungkapkan. Sakit memang kalau mendengarnya itu ya. Belum lagi perbuatan yang menyakitkan terhadap kapalnya itu yang banyak cerita masyhur kita lihat yang dikotori mereka, tapi kita tidak ungkapkan itu ya. Ini cerita tentang Nabi Nuh tadi. Nah, begitulah pada masa sudah mulai dekat, maka Nabi Nuh memasukkan hewan-hewan sepasang-sepasang. Itu pun istrinya melihat lagi ya, untuk apalah kau masukkan hewan ini ya, untuk bersiap ya membawa mereka ya kan itu ya, apakah akan meninggalkan negeri ini dengan kapalmu? Iya, karena sebentar lagi akan tenggelam, kata Nabi Nuh. Begitu dibilang tenggelam mulai ciut juga dia. Tapi namun demikian ya, kekufurannya itu, kekafirannya tidak merubah kondisinya. Dia ceritakan sama anaknya si Kan'an. Maka Kan'an juga mengejek ya terhadap apa yang dibikin Nabi Nuh. Ini ayah makin payah ya, pemikirannya makin tak benar. Ya sudahlah, tahu di darat hewan dimasukkan ke kapal, kayak manalah hewan tumbuh hidup di kapal itu. Nah, itulah dibilangnya. Ternyata tidak lama sudah dimasukkan ke kapal itu tadi, baru disuruhnya kaumnya turunlah hujan lebat. Nah, ketika hujan lebat mulai ya kapal itu berlayar, kaumnya yang lain. Tapi Nabi Nuh ternyata masih punya perasaan. Itulah yang digambarkan dalam surah Al-A'raf itu ya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum minal kafirin. Wahai anakku, marilah ya, naiklah kemari. Tapi ternyata anaknya mengatakan ya, ya'simuni ilal jabali ya, la asimal yaum
ya, bahwa aku ini bisa menyelamatkan ke gunung, aku akan naik ke gunung, aku tidak akan tenggelam dibuat air bah ini. Tapi namanya lah yang digambarkan ya oleh Allah, bahwa diturunkan air dari langit, dipancarkan dari bumi. Apa enggak cepat? Dari bumi keluar, dari langit turun, ya. Kita aja kalau udah merembes dari sela-sela lantai kita tuh air, mah bingung juga kita kan. Rumah nggak kena, tapi merembes dia dari lantai kita, banjir rumah tuh kan, dihantam lagi dari luar. Itu masalahnya. Nah, ini cepat dibikin Allah. Ya, dari langit turun, dari bumi memancar. Petir yang silih berganti. Akhirnya apa? Tenggelam semua umat Nabi Nuh itu. Nah, dari cerita ini yang kita ambil bagaimana istrinya yang fakhanatahuma melakukan berkhianat. Ya, tidak ada satu dakwah pun. Inilah tipe ya wanita yang digambarkan Allah pada masa dulu, bahwa ada ya istri orang yang baik itu kadang tidak benar, ya. Tapi pada dasarnya bagi kita menjadi iktibar, bukan berarti melegalkan ya, alah saya ini kan nggak apa-apa, dulu kan istri Nabi Nuh. Ini contoh yang buruk, jangan dijadikan contoh. Kita jadi istri siapapun bagus kan begitu. Istri orang yang beriman, yang solih, ya tetap harus bagus. Jangan ini dilegalkan, nggak apa-apa saya salah, orang istri Nabi Nuh aja juga masuk neraka kok. Bukan begitu urusannya, itu keliru. Sama